Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Andi Risna Amri kelas 1B, program studi manajemen dari Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengantar Pancasila. Kita ketahui bersama bahwa mengenai konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Jadi dalam perjalanan sejarah bangsa kita, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contohnya, yang pertama ada percaya kepada Tuhan dan toleran, kedua gotong royong, ketiga musyawarah, keempat solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Selanjutnya, mengapa diperlukan Pancasila? Jadi, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, tetapi juga berbagai aliran mainstream dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat kita tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri yang menjadi identitas suatu bangsa, yang menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lain. Selanjutnya, mari kita menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Jadi yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero 106 sampai 43 SM yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Yang selanjutnya, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Menurut Sukanto, sosiologi dapat menetapkan bahwa suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis, kita diharapkan mengkaji struktur sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai yang menjadi kaidah penentu dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo, yakni ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan suatu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Jadi, pada awal kemerdekaan pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian,
Pada tanggal 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Selanjutnya, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila di Indonesia, tantangannya ialah bagaimana agar pendidikan Pancasila atau mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Sedangkan tantangan yang bersifat eksternal yaitu krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan yang memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai sistem etika, dan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi, dari materi yang saya sampaikan mengenai pengantar Pancasila, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studi masing-masing, sehingga mampu memberikan kontribusi dan konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, and skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studi masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Demikian presentasi dari saya mengenai pengantar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.